Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Duta Inklusif tahun 2023. Pada video kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenal dan menjelajahi menu aplikasi editing video CapCut. Jadi CapCut ini singkatan dari Capture and Cut. Dia adalah aplikasi pengedit video yang bisa diunduh secara gratis dari Play Store maupun App Store. Dengan fitur-fitur kreatifnya, CapCut ini memungkinkan kita untuk membuat video yang unik dan menakjubkan ya. Jadi si CapCut ini powerful banget teman-teman, karena sudah menyediakan fitur-fitur yang menurut saya komplit banget ya dibandingkan dengan aplikasi pengedit video lainnya. Aplikasi CapCut ini dikembangkan oleh ByteDance, yakni perusahaan pembuat TikTok. Jadi si CapCut ini dibandingkan dengan aplikasi pengedit video lain, CapCut ini menyediakan sebuah layanan untuk kita membuat template, yang mana template itu bisa dipakai orang lain. Nah, semakin banyak yang menggunakan, si CapCut ini nanti akan menggaji kita gitu. Jadi ini teman-teman yang suka bikin video gitu mungkin bisa mendaftar menjadi kreator template di CapCut. Tentang CapCut, nah si CapCut ini bisa diakses dari desktop juga. Aplikasi ini juga free watermark ya. Kekurangannya si CapCut ini mengharuskan kita mempunyai koneksi internet. Dan kemudian CapCut juga menyediakan ruang penyimpanan online ya. Terus menyediakan tutorial online. Nah, ini juga kelebihan dari CapCut, dia udah menyediakan paket lengkap ya, tutorial cara gimana cara memasukkan video, cara membuat teks, cara menambahkan overlay kayak gitu. Di CapCut itu sudah ada. Kemudian menyediakan efek dan fitur free yang banyak. Nah, di CapCut ini sudah menyediakan efek-efek video dan fiturnya itu banyak yang free gitu dibandingkan dengan mengedit video lain. Menyediakan free template dengan berbagai tema. Nah, ini merupakan kemudahan yang diberikan CapCut kepada teman-teman yang mungkin mobilitasnya tinggi ya, butuh waktu cepat untuk ngedit kayak gitu. Nah, ini bisa menggunakan template-template yang sudah disediakan CapCut. Nah, kemudian fitur-fitur CapCut. Sebetulnya fiturnya banyak sekali ya, ini saya cuma merangkum beberapa aja. Di CapCut itu trimming video, memotong video dengan mudah. Di CapCut memberikan kemudahan memotong video kayak gitu. Terus yang adjust color, menyesuaikan warna video untuk meningkatkan kualitas dan keindahan video. Di CapCut menyediakan fitur tersebut. Kemudian speed control, mengatur kecepatan video sehingga cocok untuk keperluan yang kita perlukan. Yang keempat, teks atau caption. Kita bisa menambahkan kata-kata dalam video untuk memperjelas pesan. Dan di fitur teks atau caption ini juga menyediakan template-nya ya. Jadinya tuh kita tinggal memilih template teks, tinggal ganti gitu. Yang kelima, editing audio. Ini juga bisa menyesuaikan kualitas suara dan menambahkan efek suara ke dalam video. Misal pakai efek suara yang bergema, terus yang pakai mikrofon kayak gitu-gitu, di CapCut itu sudah lengkap banget. Kemudian ada efek dan stiker. Nah, di CapCut juga menyediakan efek dan stiker yang membuat video kita lebih menarik lagi. Kemudian di CapCut juga menyediakan fitur chroma key dan remove background. Ini membantu kita untuk menghilangkan dan mengubah latar belakang sebuah objek video ataupun gambar ya. Kemudian yang ke-8, video stabilizer. Jadi yang menstabilkan hasil rekaman videonya itu biar nggak bergoyang. Kemudian kita akan melanjutkan jelajah menu aplikasi CapCut. Ini adalah interface aplikasi CapCut. Dimulai dari yang bawah ya. Ini menu utama, ada edit, template, inbox, dan profile.
kemudian dilanjutkan di atasnya ini adalah history video yang sudah kita buat, ada di sini. Kemudian ini ada ruang penyimpanan online-nya ada di sini. Kemudian ini menu teknik pengeditan tren video, di explore. Kita bisa view all di sini. Jadinya berisikan template-template sesuai ini ya, caption template, skin filter kayak gitu. Nah, itu caranya di sini udah ada cara-caranya. Terus nanti misal kita mau mengaplikasikan, mau menerapkan pada sebuah video, kita tinggal pilih. Kemudian ini new project, ini menu pembuatan video, kita mulainya dari sini. Kemudian di atasnya ada magic tools. Ini merupakan menu yang memudahkan kita untuk mengedit video. Pada video kali ini kita akan menjelajahi menu-menu pada CapCut HP. Ini adalah tampilan awalnya. Nah, di sebelah sini ada menu utama, edit. Kemudian di sebelah sampingnya ada template. Nah, di menu template ini banyak sekali template beraneka ragam template ya. Ada beberapa kategori-kategori yang bisa kita pilih. Kemudian paling atas ada pencarian template. Misal kita ingin mencari template frame estetik seperti itu. Nah, ini ada banyak pilihannya. Kemudian kita bisa pilih, kita sudah menyediakan berapa klip, bisa dalam bentuk foto atau video gitu. Kita bisa pilih. Kemudian kita juga bisa pilih durasinya dari video yang akan ditampilkan. Kemudian cari, kemudian dia akan ngasih banyak sekali rekomendasi ini ya, ngasih rekomendasi video seperti ini. Nah, kita juga bisa mencari musik atau yang dipakai lagu ya. Misal kita akan mencari lagu Possibility of Positivity. Nah, ini nanti akan disaring, itu akan difilter, terus kita bisa pilih yang mana kita suka. Nah, di sini ada apa namanya, kita bisa pilih ya videonya ya, kita bisa ganti gitu kan. Nah, di sini juga ada durasinya berapa, butuh klip berapa, seperti itu. Kalau misalkan cocok, kita bisa menggunakan template, lalu kita bisa pilih video atau foto yang akan kita tampilkan. Ini kan lama banget ya, terus akhirnya saya ganti aja karena video kan jadinya tuh dia prosesnya itu tuh lebih lama gitu. Akhirnya saya batalkan dan saya memilih video dan foto yang baru. Ini saya masukkan beberapa video yang pendek-pendek aja ya, sama beberapa foto. Kemudian kita klik perhatiin jauh jika sudah selesai. Nah, ini prosesnya juga lama, cuman nggak selama yang tadi ya, karena tadi itu kan video-video yang saya ambil itu lumayan panjang ya, jadinya harus dipangkas terlebih dahulu biar tidak terlalu lama. Nah, tampilannya kan seperti ini. Nah, sudah. Setelah itu kita bisa edit teksnya. Kita bisa ngedit teksnya ya. Kita bisa sesuaikan dengan apa yang kita inginkan. Nah, ini teksnya kita bisa edit seperti itu. Nah, setelah kita edit teksnya, kita juga bisa ngedit letak video yang mana
menit berapa gitu kan, detik berapa, kita klik, kemudian kita geser-geser, atau enggak kita ingin perbesar, ini juga kita klik pangkas ya. Nah, setelah selesai kita cek, udah deh, kita tinggal ekspor. Kita pilih dulu resolusinya biar tampilannya bagus 1080. Setelah itu klik selesai. Setelah itu kita ekspor. Kita bisa pilih pakai watermark atau enggak pakai watermark. Setelah selesai kita bisa bagikan ke media sosial ya, bisa ke Instagram, WA, Facebook, atau yang lain. Seperti itu. Selanjutnya adalah masih di menu template ya. Di bawah tombol pencarian ini kan ada kayak semacam navigasi, banyak sekali info-info gitu. Kayak misalkan ini kita ingin menjadi bintang agensi, template kreator di CapCut. Nah, kayak gitu caranya gabung. Ini kita bisa pilih agensinya yang akan kita ingin miliki. Kita bisa bergabung di agensi tersebut. Kita bisa klik tombol panah, tambah. Kemudian nanti kita akan diarahkan ke Telegram gitu. Nah, di Telegram tersebut ada cara selanjutnya, step by stepnya kayak gitu. Kemudian di sampingnya ada kotak masuk, ada pesan-pesan dari CapCut resmi ataupun interaksi dari pengguna CapCut yang menggunakan template kita gitu. Terus selanjutnya adalah menu profile. Di menu profile ini tampilan kayak timeline profile kita ya. Kita bisa lihat di sini saya sudah bikin berapa template, nah terus pengikutnya kayak hampir semacam profile gitu sih, untuk mengetahui template-template yang sudah kita buat. Nah, itu tadi penjelasan singkat dari menu template, kotak masuk, dan menu profile. Setelah kita menjelajahi menu template, kotak masuk, dan profile, saatnya kita menjelajahi menu edit. Sebelum kita menjelajahi menu edit ini, terlebih dahulu kita pilih proyek baru agar tombol-tombol yang ada pada menu edit itu aktif. Kita klik, kita tambahkan. Nah, di sini udah ada menu-menu edit yang sudah disediakan oleh CapCut. Ada menu edit video di sini, ada menu edit audio, teks, overlay, efek, template, rasio, filter, sesuaikan, stiker, dan kanvas. Saya akan mencoba menjelaskan ya singkat ya. Menu edit ini berfungsi untuk mengedit videonya. Bisa kita potong video yang akan kita edit, kita bisa atur kecepatannya di sini. Kita bisa memberikan animasi terhadap video yang kita edit. Terus ini juga ada gaya-gaya pengeditan di sini banyak sekali. Kita bisa hapus. Pengeditan berbasis transkrip ini adalah fitur baru ini. Saya belum coba ini kebetulan. Terus habis itu pelacakan kamera, volume, misal mau membesarkan volumenya atau menonaktifkan volumenya, ini juga bisa pakai. Ini edit ini untuk memotong atau memberikan zoom in, zoom out, bisa pakai ini juga. Terus mengubah bingkai otomatis, memotong, ini ada menu di dalamnya, ada remove background seperti itu. Dan ini menu overlay itu fungsinya untuk menambahkan objek di atas video atau di atas gambar yang kita tampilkan. Kemudian filter memberikan efek-efek pada video. Ini juga menyesuaikan efek-efek dari video yang ditampilkan. Ini memperbaiki kayak hampir sama dengan filter. Kemudian ini tutupi, ini fungsinya masking ya. Nanti kita akan mencoba
di materi selanjutnya. Kemudian ini menyalin, menggandakan, mengganti, ini fungsinya untuk mengganti video yang ingin ditampilkan, dan ekstrak audio ini fungsinya untuk mengambil audio dari sebuah video. Nah, ini misalkan ada audionya, kita bisa ekstrak audionya aja. Ini menyamarkan gerakan, ini fungsinya untuk menstabilkan video yang ada goyangan seperti itu. Nah, ini putar mundur untuk menggerakkan mundur, dari maju jadi mundur kayak gitu. Membekukan ini untuk menjadikan objek yang bergerak menjadi diam. Efek suara ini memberikan efek-efek pada suara yang ada. Ini kurangi kebisingan, mengurangi suara-suara yang mengganggu pada video. Ini irama ini juga untuk menandakan tempo-tempo yang ada dalam video. Banyak sekali ya fitur-fitur yang disediakan oleh CapCut ini. Nah, kemudian dilanjut di menu audio. Di menu audio ini kita bisa memberikan suara lagu kayak gitu di sini, dan menyediakan pemeriksaan hak cipta terhadap suara atau lagu yang kita pakai. Ini efek ini fungsinya memberikan video efek-efek suara. Ekstrak ini juga sama, kita ingin memasukkan sebuah audio dari sebuah video yang lain gitu. Misal kita ingin memasukkan audio dari video apa, kita bisa ambil lagunya aja. Nah, ini pakai ini rekam, kita bisa memasukkan suara yang kita rekam seperti itu. Lanjut di menu teks, ini fungsinya menambahkan teks, menambahkan stiker, terus memberikan subtitle. Ini hampir sama ya, keterangan otomatis dan lirik otomatis ini kurang lebih fungsinya sama, memberikan subtitle dari sebuah video. Template teks ini adalah menyediakan template dari suatu penyediaan sebuah teks. Ini menggambar, ini kita bisa membuat coretan-coretan gitu dalam sebuah video. Kemudian kita lanjut menu overlay. Overlay ini fungsinya untuk menambahkan objek nah ini kan ada sebuah gambar atau sebuah video, kita bisa menambahkan objek lain dalam satu waktu gitu. Misal di satu waktu ini, dalam satu frame ini ada video lain atau gambar lain gitu, saling tumpang tindih seperti itu. Kemudian ada lagi efek ini, ada efek video biar pencahayaannya atau efek video yang ada kameranya retro seperti itu, ini kita bisa pakai di sini. Ini efek tubuh juga, efek-efek dari video, efek foto, dan ini juga udah menyediakan efek AI. Kemudian ada rasio, ini fungsinya untuk memilih video format-format yang ditampilkan. Misal mau pakai TikTok, ini bisa pakai 9:16, ini Instagram, yang feed, yang YouTube bisa pakai ini. Kemudian disesuaikan, ini kita bisa pakai sesuai kebutuhan. Rasio sudah, filter ini juga sama ya, memberikan filter efek-efek pada sebuah video ya. Ini banyak sekali, kualitas sesuaikan. Nah, ini kita bisa atur kecerahannya, kualitas videonya juga. Di sini banyak pilihan ya, teman-teman bisa atur sesuai kebutuhan. Setelah stiker, ini juga menampilkan banyak sekali fitur stiker-stiker yang sudah disediakan oleh CapCut. Alhamdulillah banyak
stiker-stiker yang gratis ya di sini ya. Jadinya kita bisa pakai keterangan otomatis dan lirik otomatis ini juga hampir sama. Nah, kita bisa ngambil pengambilan suara biar bisa diubah menjadi sebuah teks. Ini kita bisa ngambil dari videonya, atau ada audio kita bisa ngambil suli suaranya dari sini. Nah, ini nanti template-nya mau ditampilkan seperti apa, kita bisa pilih template-nya di sini. Kemudian ke template teks ini. Nah, ini juga banyak nih template-template yang disediakan teks-teksnya. Terus ini lirik otomatis juga hampir sama dengan keterangan otomatis. Kemudian ini menggambar, fitur kita memberikan coretan pada sebuah video. Kemudian kanvas ini kita ingin membuat kanvas atau membuat latar belakang, memberikan latar belakang pada sebuah video, kita bisa memakai ini. Kemudian beralih ke sini, di atasnya ini bisukan secara otomatis, kita klik sini biar suara yang ada pada video itu tidak aktif. Kita bisa menambahkan audionya di sini, tombol cepatnya, bisa menambahkan video yang lain di sini seperti itu. Nah, ini jika kita klik akan muncul tanda ini. Ini adalah keyframe. Keyframe ini untuk memberikan pergerakan gitu ya antar frame-nya. Jadi ini tuh biasanya dipakai untuk memberikan animasi gitu loh. Nah, ini bisa pakai ini. Tombol undo, ini tombol preview agar tampilannya tidak kecil. Nah, seperti itu. Nah, kayak gini tampilannya kalau diklik. Setelah itu ini adalah menu resolusi yang akan kita pakai ya. Nah, ini biasanya disarankan menggunakan resolusi 1080, 30 dan direkomendasikan. Kemudian ini ada format GIF juga, teman-teman bisa pakai format GIF ini, manfaatkan, juga bisa pakai ya. Kemudian ini tombol export jika kita ingin menyimpan video tersebut, video yang kita edit. Itu teman-teman, itu adalah penjelasan singkatnya ya. Nah, setelah itu di menu ini ada tombol cloud. Ini adalah ruang penyimpanan yang disediakan oleh CapCut. Nah, kemudian di atasnya ada jelajah explore. Ini adalah teknik pengeditan video yang sedang tren ya, jadinya kayak semacam bantuan untuk kita biar bisa pengeditannya itu mudah gitu, cepat. Pengen ngeditnya kayak gini, cuman kita tuh nggak tahu gitu, kita belum kepikiran ide ya, jadinya ini tuh kayak semacam ide-ide teknik pengeditan video yang bagus itu kayak gini. Kita bisa pilih, kemudian kita bisa terapkan dalam video yang kita pakai, karena di sini tuh sudah ada semacam apa ya, caranya gitu loh. Nah, di sini teh sudah menyediakan tutorialnya ya gimana caranya. Nah, kemudian kita bisa pakai. Kemudian kita back. Menu proyek baru ini adalah tempat dimana kita ingin memulai sebuah pengeditan proyek atau video di sini. Kemudian di atasnya Magic Tool. Magic Tool ini fungsinya untuk membantu kita agar menampilkan video dengan teknik pengeditan yang nggak biasa gitu. Ada hapus latar belakang, editor foto, teks ke gambar, kemudian kamera, iklan cerdas, naskah iklan, pembuat iklan, prompter. Ini fungsinya untuk menampilkan teks, keterangan, perbaiki penyempurnaan latar belakang. Nah, ini teman-teman bisa coba ya. Nah, ini juga pengaturan. Di sini kita ingin pilih bahasa apa yang kita pakai, tambahkan akhiran default apa enggak gitu, udah otomatis segala macam ada di sini pengaturan. Setelah itu di sini, nah ini adalah
salah satu kelebihan yang diberikan oleh CapCut, dia menyediakan banyak sekali tutorial video di sini. Teman-teman bisa tonton ya, mengubah caranya gimana. Nah, di sini sudah ada banyak sekali video-video tutorial singkat. Nah, teman-teman bisa praktekkan. Kemudian ini adalah tombol pencarian. Hampir sama ya, kita pengen apa, di sini udah ada cara-caranya. Seperti itu teman-teman, semoga jelajah menu-menu fitur dalam CapCut ini meskipun singkat, semoga teman-teman mudah untuk mengerti ya. Dan teman-teman wajib mencoba tutorial-tutorial yang sudah disediakan oleh CapCut di sini untuk memperlancar teknik pengeditan video yang akan teman-teman kerjakan nanti. Seperti itu teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.